udah jatuh cinta dia sama budaya Betawi, mikirannya Betawi, dicoba lagi. Nah itu teman-teman pada bilang, kayaknya Boimnya mendingan lu aja deh di diskotik. Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Nelma Daan. Awal tahun 90-an, kita semua setiap malam minggu selalu terhibur dengan sitkom yang kental banget dengan budaya Betawi, Lenong Rumpi. Kali ini aku sudah dapat kesempatan untuk ngobrol dengan ikonnya Lenong Rumpi. Aku langsung aja mau ajak teman-teman untuk nostalgia bareng Om Hari De Vretes. Men, pakai aja dulu biar aman gitu loh, Bang. Lalu dikelak-kelakiannya hilang dari yang jalannya begini nih. Tuh, pakai kumis kayak gagang telepon gitu. Langsung. Halo Om Hari, apa kabar? Halo Nelma, kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan, sekali sehat. Terima kasih ya Om udah mau berbagi waktunya untuk cerita sama aku dan teman-teman di sini. Sama-sama senang juga kok aku. Om, aduh, mukanya nggak berubah loh, luar biasa ini, awet muda banget. Nggak juga lah, udah mulai ini kok, udah mulai ada kerut-kerut sekitar mata. Ini mungkin juga resepnya ya Om, selalu happy gitu Om? Ya, selalu happy dicoba, tapi yang paling penting adalah selalu ikhlas saja ya menjalani semua. Om Hari, ceritain dong, dulu awalnya bisa ada ide untuk membentuk Lenong Rumpi nih, gimana sih Om? Oke, jadi Lenong Rumpi itu sebenarnya ya Nel, itu berawal dari sebuah pesta ulang tahun coba. Saat itu yang berulang tahun itu adalah Mas Guru Soekarno Putra. Saat itu aku kan masih tergabung di Suara Mahardika, ya sebuah kelompok seni di tahun 86, 87, 88 gitu kan. Aku ikutan Suara Mahardika. Nah, saat itu di tahun 89 Mas Guru tuh ulang tahun, terus kita murid-muridnya ya istilahnya anak-anak SM tuh berpikir kita ngasih hadiah apa ya buat Mas Guru, karena biasanya tiap tahun suka dikasih hadiah dalam bentuk pertunjukan. Terus kita lagi mikir-mikir, terus semua juga udah pada ya boleh dibilang udah pada stuck gitu, maksudnya aduh masa kita nari lagi sih ya gitu, nari-nari dulu ya gitu. Ini yang lain ada ide lain nggak nih gitu kan. Nah tiba-tiba aku muncullah dengan ide gimana kalau kita bikin lenong. Itu tiba-tiba aja from nowhere gitu ke kepalaku gitu. Gue bilang gimana kalau kita main lenong. Teman-teman pada bengong, main lenong maksud lo gimana? Ya kita ini aja, kita berkomedi tapi gaya Betawi. Lenong tahu kan lenong? Oh maksud tuh jadi bokir sama Nasir sama Positi gitu. Nah muncullah si Lenong itu di pesta ulang tahun itu di tanggal 13 Januari 1989. Nah kita muncul di pesta ulang tahun itu dan ternyata penontonnya tuh terhibur banget saat itu. Penonton bener-bener ketawa-ketawa bang. Aduh ini apaan sih ini Lenong nih, lenongnya itu lenongnya Hari De Vretes gitu. Pas ketawa-ketawa gitu, ternyata salah satu dari penonton yang ada di situ adalah seorang promotor show. Nah dia langsung nyamperin aku ke belakang gitu. Si grup lenongnya mau nggak tampil di sebuah show gitu, Malam Dana sih. Dengan santai dan pedenya aku, mau, boleh. Ya udah singkat cerita dijadwalkanlah sama si promotor itu buat muncul di sebuah Malam Dana di Topaz Music Lounge di Kuningan. Saat itulah dimunculkan pertama kali nama lengkapnya Lenong Rumpi Jakarta. Dia muncullah di Malam Dana itu dan kebetulan lagi, nah itu banyak faktor kebetulan juga nih Nelma, kita kebetulan lagi kita show di Malam Dana itu ternyata di situ ada seorang wartawan, dia menulis di majalahnya tentang lenong kita itu, walaupun kecil gitu ya, tulisannya itu kecil aja gitu ya kan, Lenong Rumpi. Saat kita muncul di Malam Dana itu semuanya belum punya nama kecuali Mbak Ira Wibowo waktu itu. Nah jadi dia yang memang diekspos lah gitu.
Nah, sejak pemunculan di Malam Dana itu bermunculanlah tawaran-tawaran berikutnya. Itu bahkan kita sering muncul di diskotik loh, Nelma, kebayang nggak? Kita munculnya itu di diskotik oriental, di Musro, ya Jadi kan? karena di diskotik Om. Di diskotik. Itu juga agak aneh juga sih sebenarnya. Masa Lenong, ya sama wartawan ditulisnya Lenong masuk diskotik. Tapi yang anehnya waktu di diskotik itu kita juga ditonton sama penontonnya pada duduk ya di ini ya di seputar panggung itu pada dengerin, aneh juga ya, padahal jam ini malam kan diskotik, gimana sih? Ini seru banget ya. Tadi Om Hari menyebutkan Suara Mahardika. Suara Mahardika itu sebuah kelompok seni budaya yang memang mengusung nuansa Indonesia yang dipimpin sama Guru Soekarno Putra. Dan bulannya Suara Mahardika itu wow, jadi semua kalau kita lihat di dunia entertainment itu salah satunya Om Hari The Fretes. Waktu itu Om gimana milih personelnya itu Om? Audisi kah? Enggak. Jadi berdasarkan cerita yang aku buat, ya kan, gitu kan. Ceritanya memang saya yang tulis tuh dari pertamanya, gitu kan. Jadi ada yang jadi babehnya siapa, yang jadi Juleha siapa, yang jadi Rojali siapa. Nah, istilahnya aku udah melakukan fungsi casting kali ya di situ ya. Jadi emang udah cast gitu. Dan mungkin karena di Suara Mahardika ya, jadi udah mulai berpikir bahwa di sebuah grup gitu, di sebuah komposisi grup tuh mesti ada satu yang boleh dibilang dalam tanda kutip bisa dijual namanya gitu kan. Nah gitu, makanya Ira Wibowo lah yang aku coba tampilkan. Makanya saya sangat berterima kasih sekali sama Ira Wibowo karena saat itu dia bersedia menerima konsep dari saya dan dia yakin bahwa ini bagus nih, gitu kan. Sementara dia kan udah jadi seorang bintang film di tahun itu, gitu kan. Makanya pas kita munculin sebagai ya kembang Lenong Rumpi saat itu ya untuk pertama kali, ya ternyata gitu ya. Om ada latar belakang Betawi nggak sih? Kalau latar belakang nggak ada ya, paling paman saya orang Betawi itu aja. Jadi tante saya kawin sama orang Betawi. Tapi bahwa saya dulu waktu kecil memang mainnya di gang sama anak-anak Betawi, pas saya kaji-kaji lagi mungkin itu kali ya salah satu penyebabnya. Jadi saya cukup seperti dekat gitu kan dengan budaya Betawi. Backgroundnya Om sendiri nih, jadi bukan Betawi ya? Dulu lahir di mana Om? Oke, bapak saya dari Maluku, dari Ambon. Ibu saya dari Bukit Tinggi. Nah, tapi saya lahirnya ini nih yang rada mental. Saya lahir di Hanover, Jerman Barat. Waktu itu bapak saya lagi sekolah perhotelan. Begitu ibu saya pas lagi hamil tua ya udah 8 bulanan gitu. Tiba-tiba bapak saya bilang, udah kesini aja deh nyusul saya. Akhirnya aku ngebrojolnya di sana. Lenong Rumpi masuk TV. Gimana ceritanya tuh Om? Jadi pada suatu hari kita berpentas di Oriental Diskotik Hotel Hilton di Jalan Sudirman. Waktu itu dalam rangka hari ulang tahun Kota Jakarta kalau nggak salah. Pas kita mentas, nah itu lagi-lagi faktor luck menghinggap. Jadi ini banyak faktor luck nih memang nih Nelma. Jadi kita lagi manggung, itu ada seorang produser RCTI namanya Pak Yul Andriono. Itu lagi nonton kita. Selesai pemanggungan, dia nyuruh waiters, minta tolong waiters ngasih kartu namanya ke belakang panggung nemuin saya. Terus bilangin mau nggak dites masuk TV. Oh tetap dites tapi ya Om ya? Dites dulu. Dites. Bahkan ditesnya nggak cuma sekali nih. Ditesnya tuh sampai 2 kali. Tapi lucu deh ceritanya. Jadi waktu dites tuh si pejabat-pejabat TV-nya tuh ini dia udah kompakan untuk jangan ketawa ya, walaupun lucu pokoknya kita tahan jangan ketawa. Emang bener tuh di tes pertama, wah kita udah mencoba udah lucu-lucuan, pokoknya udah habis-habisan yang lucunya gitu kan. Penontonnya di depan tuh para jurinya gitu, para produsernya gitu pada gini aja mukanya. Wih, itu kita ngedown banget kan, maksudnya. Waduh, kita alamat ini ya. Dites sekali lagi ya, kalian dites lagi. Dites lagi. Wah, berarti ada harapan dong gitu kan maksudnya. Ya kan dites lagi masih ada harapan. Kedua kali kita kesana lagi, baru deh yang kedua.
Oke, selamat ya kalian. Langsung Wah. jadwalkan untuk muncul di RCTI. Wow. Berapa tahun ya Om dulu di TV itu Om? Di TV itu kita 2,5 tahun. Tiap malam minggu ya? Bener ya Om ya? Bener, tiap malam. Nama Boim itu sendiri dari mana sih Om? Ya, nama Boim sebenarnya ya saya yang buat sendiri dari naskah yang saya bikin kan. Boim itu nama tokohnya. Dan tadinya tahu nggak, direncanakan itu yang bawain ya pokoknya dari pemain yang saya pilih gitu. Itu saya sebenarnya lebih banyak memposisikan diri sebagai ya boleh bilang pengatur lagu, penulis naskahnya. Nah, saya nggak main. Tapi setiap kali manggung ya gitu dicoba lagi. Nah itu teman-teman pada bilang, kayaknya Boimnya mendingan lu aja deh. Memang karakternya tuh pas banget. Masih ada yang suka manggil ini nggak? Boim nggak sekarang? Masih, apalagi yang udah kenal lama ya, yang tahu lama gitu manggil saya. Bahkan kalau yang udah berumur manggilnya Pak Boim, ini ya Pak Boim. Terus sekarang Om kegiatannya apa Om? Kegiatannya aku sekarang lebih banyak di kantor ngurusin Bibir Jakarta. Dia sebuah media online. Itu sebelumnya media cetak ya, Free Magazine sebelum. Saya memang pengen bergerak di dunia media. Jadi ngurusin kantor nih sekarang. Itu medianya mengupas tentang apa Om? Namanya Bibir Jakarta. Jadi kita ya sebenarnya fokusnya ke Jakarta ya, artinya seni budaya, people, juga kuliner. Kan? Nah, tapi kita juga melihat keluas juga, artinya dari sudut pandang Jakarta melihat keluar lah. Apa yang membuat Om begitu cinta sama kebudayaan Jakarta Om? Kalau ditanya itu saya selalu sulit menjawabnya ya. Tapi kalau mau bercanda mau ringan aja jawabannya. Udah kadung kecebur mengenal budaya Jakarta, budaya Betawi, dan akhirnya saya menemukan keindahannya baik dari kulinernya, dari people-nya, orang-orangnya, orang-orang Betawi yang sangat terbuka, sense of humor-nya tinggi. Orangnya baik, suka menolong. Ya udah jatuh cinta dia sama budaya Betawi, mikirannya Betawi. Om lihat anak-anak muda sekarang nih Om, kan kayaknya makin jauh dengan kebudayaan kita sendiri ya. Menurut Om gimana tuh Om? Ya ini yang jadi concern saya terus terang dari beberapa tahun ini kan. Dan salah satunya membuat Bibir Jakarta juga untuk menjadi penyeimbang ya kan. Gitu, karena generasi muda kan memang sekarang ini mereka memang boleh dibilang dalam tanda kutip dikepung sama budaya luar. Jadi yang mesti dilakukan adalah juga memperbanyak tontonan-tontonan dari lokal ya kan, baik budaya Betawi maupun budaya yang lainnya. Kita kan kaya seni budaya kan Indonesia. Gitu. Cuman yang sayangnya nih banyak media-media juga yang justru malah memberikan tontonan juga yang bukannya arahkan ke sana, malah saya melihatnya makin menjauhkan seni budaya kita sendiri. Sangat disayangkan ya Om ya, kita nggak lekat dengan budaya kita sendiri, padahal indah banget. Dan kebetulan saya juga tinggal di luar negeri ini Om, kita makin menyadari bahwa Indonesia tuh benar-benar kaya dan indah banget. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa melestarikan budaya Indonesia, karena budaya kita itu luar biasa indahnya, dan sebenarnya orang luar sendiri itu kagum loh sama kita yang punya beribu macam adat dan budaya, bahasa, belum baju-bajunya, makanannya. Iya, betul sekali. Kita sendiri sebenarnya yang punyanya atau tuan rumahnya malah kadang-kadang suka kurang perhatian dan kurang menghargai seni budaya kita sendiri. Om kangen nggak sih Om reunian untuk bikin show lagi gitu sama teman-teman Lenong Rumpi? Iya, kalau bicara kangen ya. Tetapi saya juga menyadari sekarang Lenong Rumpi kan juga banyak personilnya yang juga yang udah pulang. Kalau diibaratkan kesebelasan sepak bola gitu, ibaratnya goal getter-nya banyak udah nggak ada gitu kan. Cuman kalau buat saya pribadi sekarang ini kita tampilnya sih mestinya bukan kayak dulu lagi gitu, karena kan sekarang udah berbeda baik waktunya maupun tantangannya. Jadi kalau menurut saya sekarang Lenong Rumpi mesti tampil dengan lebih serius. Serius itu artinya gini, mengikuti zaman. Nah, medium yang tepat sebenarnya adalah film sih. Mudah-mudahan Om bakal terrealisasi ya.
Ya doain ya Nelma ya. Amin, insya Allah ya. Om kan berarti udah berapa puluh tahun ini sama teman-teman di Lenong Rumpi? Udah ada 30 tahun lebih ya? Gimana itu cara menjaga persahabatannya itu Om? Pernah berantem nggak dulu? Oh, ya namanya berteman udah di atas 20 tahun pasti pernah dong ya. Saya bersyukur juga nih adalah teman-teman Lenong Rumpi itu semuanya ya hampir ya berpikiran dewasa ya. Jadi artinya kita tuh nggak pernah ribut berantem yang berlarut-larut gitu sampai lama. Paling cuma sebentar, habis itu kita udah baik. Apa sih Om tipsnya menjaga persahabatannya sekian lama itu? Yang pertama mesti saling menghargai ya. Kita menghargai teman kita dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itu penting banget sih, kuncinya memang menghargai. Penting banget itu tipsnya buat apalagi anak-anak milenial, anak-anak generasi sekarang itu juga tipsnya harus supaya bisa langgeng berteman. Apalagi bisa sampai 30 tahun lebih ya Om ya. Om lihat sitkom sekarang nih seperti apa Om? Sitkom sekarang nih, sitkom yang mana nih? Sitkom sinetron kah? Atau sitkom yang studio set? Kalau yang studio set, aku melihatnya ya sebenarnya bagus sih ya. Cuman sebenarnya kenapa orang jadi terkenang terus sampai sekarang? Karena kita memberikan message, memberikan pesan, misalnya tentang pembelian tanah yang semena-mena kan kita bikin tuh ya kan tentang tanah ya, ada calonnya, ya calonnya ternyata ini terbukti dia dia memarkup harga ya ketawa-ketawa, tapi ada message-nya gitu kan. Kalau yang sekarang itu hanya aja, message-nya nggak ada. Sekarang rencana ke depan Om Boim nih apa nih Om? Kalau buat Lenong Rumpi saya masih menunggu, kita masih dalam proses menunggu kan. Lenong Rumpi mau dibikin film kan, doain aja mudah-mudahan bisa jalan tahun ini. Gitu. Amin. Gitu. Buat Lenong Rumpi itu ya. Kalau buat saya pribadi ya saya lagi mau terus mengembangkan si Bibit Jakarta itu. Nah teman-teman itu dia ceritanya menarik banget ya. Ternyata Lenong Rumpi. Aku ajak kalian untuk nostalgia, lihat nih Om Hari De Vretes, sosoknya nggak berubah loh. Dan cerita di balik Lenong Rumpi itu ternyata memang sesuatu yang sukses, nggak ada yang instan, ada banyak proses di belakangnya. Juga Om Hari tadi sudah membagikan apa sih rahasianya bisa menjaga persahabatan sekian lama. Om Hari, terima kasih banyak ya, ngobrolnya seru banget ini loh, dan dapat masukan bagaimana cara menjaga persahabatan dan sebagainya. Mudah-mudahan Om sukses terus dengan usaha-usaha kedepannya. Ditunggu karya-karyanya ya Om. Oke, terima kasih ya Nelma ya. Salam buat teman-teman di UK ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga ya Om. Sekali lagi terima kasih. Sehat terus, sukses terus. Ditunggu karya-karyanya ya Om. Nah, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton episode ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Dadah.